itu sebagai tolok ukur umat yang khairu ummah. Jadi para ibu nih yang mendidik anak harus belajar sirah, harus belajar sejarah Nabi itu nggak boleh sepintas, karena di dalamnya ada sebuah proses pendidikan. Misalnya bagaimana Nabi dididik sampai menjadi pemimpin dunia tuh, bagaimana cara mendidiknya. Itu kan pendidikan Nabi langsung di bawah, langsung yang membuat kurikulumnya itu kan Allah. Laju, platform belajar untuk para ibu, mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Laju, bertemu kembali bersama saya Wita di sini dari Laju. Di sini sekarang saya ditemani dengan teman saya, dengan Teh Uci dari sahabat Laju juga. Dan kita sekarang di sini akan kembali membahas hal menarik di podcast Laju. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah kedatangan Umi Yusdiana selaku pembina Laju dan pembina LKBA. Kita tanya dulu Umi, gimana kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah Teh, baik. Alhamdulillah. Teh Uci, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga Teh Wita. Kita, nah sekarang saya ditemenin Teh Uci nih, nggak nge-host sendirian ya. Ada Teh Uci ya, Teh Uci ya. Kemarin nih ada yang viral ya, video yang tentang anak-anak remaja itu loh, ya Teh Uci ya. Iya. Nah, Umi kemarin udah sempet belum Iyalah. Nah, agak-agak miris juga ya maksudnya dengan fenomena fenomena anak-anak remaja. Padahal maksudnya kita lihat ya di kondisi luar di sana gitu ya. dan kalau kita lihat di luar Indonesia sendiri ya ya, yang mereka bukan muslim ya ya, non muslim tapi belanya sama Palestina, Ya. Masya Allah luar biasa Di ya. Amerika, Masya Allah gelombang itu ya, gelombang demo Terus pro Palestina itu Masya Allah di universitas ternama, sekelas Harvard University, Columbia University, mereka Masya Allah membuat aksi-aksi membela Palestina. Belanya lebih-lebih ya ya. Nah, sedangkan di kita sendiri gitu ya, yang maksudnya di Indonesia sendiri, memang mereka bukan, yang saya tahu bukan muslim juga ya, bukan muslim ya, bukan muslim, tapi setidaknya ya rasa empati itu kan harusnya tumbuh gitu ya, gitu. Nah, untuk masalah yang sedang viral ini, yang dimana anak-anak remaja ini sikapnya sangat kita sayangkan ya, menurut Umi itu bagaimana Umi menanggapi hal ini? Oke, saya sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum pemirsa. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Teh Wita, kita bisa ngobrol lagi ya melalui channel Laju. Kita jadi bisa menyapa banyak teman-teman kita ya, penggemar Laju khususnya gitu ya. Iya sih Teh, menanggapi kasus itu ya, tertampar sih, lebih ke malu sih kalau Umi sebagai bangsa Indonesia, karena itu kan sampai ya ke orang-orang Palestina dan mendapat tanggapan dari jurnalis di Palestina gitu ya. Orang Indonesia yang selama ini kan dielu-elukan di sana gitu. Umi merasakan sendiri tahun 2013 apa 2015 gitu ya, Umi ke sana, ke Gaza gitu, betapa mereka sangat menghormati orang Indonesia ya. Karena memang orang Indonesia itu dermawan, dikenalnya oleh mereka ramah, baik hati, dan empatinya dengan Palestina tuh sangat. Jadi ketika kita ke sana tuh udah kayak merasa saudara gitu. Jadi ketika ada kasus seperti itu bahkan ditanggapi oleh jurnalis di Palestina, kan kita malu sebagai bangsa gitu ya sebetulnya gitu. Karena bahkan tadi yang Teh Wita katakan, kalau anak-anak ini mainnya agak jauh sedikit di sosial medianya, pertemanannya agak luas, dia harusnya membuka mata bahwa yang membela Palestina itu bukan hanya muslim gitu. Untuk berempati, bersimpati dengan kondisi Palestina itu tidak perlu menjadi muslim pun, kalau dia seorang manusia ya pasti hatinya merasa tersentuh gitu. Dan itu yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ya
di luar negeri, bukan hanya di Amerika, dan ini meluas sekali gitu. Jadi malu banget sih ketika ada pelajar SMP di negeri kita gitu yang kurang kurang main jauh kali ya gitu, sehingga dia tuh mungkin pertemanannya ya dengan orang-orang yang seperti itu yang dia tonton gitu kan, sehingga muncullah gitu sikap yang memalukan itu gitu ya. Dan itu mendapat cukup ya tanggapan. Sekarang kan memang dari pemerintah sendiri juga mengambil sikap gitu kan, ada yang sampai ditangkap polisi kan gitu, dipolisikan gitu untuk yang menghina di sana, karena itu memang memalukan bangsa kita gitu. Tapi karena Laju ini kita punya ciri khas ya, kita nggak mungkin menyoroti masalah-masalah sosial ya itu secara luas, tapi kita melihatnya dari sisi pendidikan kan. Kalau Laju kan tagline-nya mendidik dengan iman, mendidik dengan adab, mendidik bervisi peradaban gitu tagline kita. Jadi kita memang tariknya ke bidang pendidikan, dari kacamata pendidikan itu gimana sih gitu ada fenomena ini terjadi kan begitu ya Teh ya. Sebetulnya kalau kita melihat dari dari sejarah lah ya, sejarah keumatan, bagaimana umat ini ada sekarang, itu kan kelanjutan umat terdahulu ya kan. Nggak, zamannya kita tuh nggak muncul-muncul tiba-tiba gitu kan. Zaman kita hari ini, generasi kita hari ini kan kelanjutan dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Nabi yang turun bukan hanya Rasulullah SAW gitu. Sehingga berulang-ulang kan Allah menjelaskan kepada kita tentang umat wahidah gitu. Kita sebagai sebuah umat ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan ke dunia ini dengan membawa misi sebetulnya gitu. Harus narik ke situ Teh, karena kalau kita nggak bongkar akarnya, kita nggak bisa ngasih solusi. Kita hanya ngomong aja, oh ada fenomena ini, ditanggapi hilang, muncul nanti fenomena lain, ditanggapi lagi hilang, nanti muncul lagi gitu. Nah kita nggak mau begitu. Kita ini kan kalau saya umpamakan seperti fenomena gunung es ya gitu. Munculnya hal kecil, mungkin itu dianggap kecil. Mungkin ada yang berpendapat gini, aduh anak kecil aja kok ditanggapin sih serius-serius amat gitu ya. Sebetulnya sih Umi juga kayak aduh nggak level banget sih gitu nanggapin itu sebetulnya gitu ya. Males gitu kalau mau dibilang gitu. Maka Umi di sosial media Umi kan tidak menanggapi itu. Tapi kita harus melihatnya dari sebuah proses pendidikan yang sedang terjadi hari ini tuh gimana. Itu harus ditarik ke umat hari ini kondisinya sedang apa. Dari mana kita melihatnya? Dari siklus umat, dari siklus peradaban. Emang ada siklus peradaban? Ada, emang hujan doang. Kalau kita di sekolah kan siklus hujan gitu ya. Terjadinya dari mana? Peradaban itu ada siklusnya. Ya dan kita harus tahu agar kita tahu nih posisi kita dalam siklus itu. Kan siklus tuh kadang di atas kadang di bawah gitu ya, seperti itu. Nah kita sedang di mana sehingga kita tahu harus ngapain. Jadi peran kita tuh harus apa gitu, memberi bobot kepada umat nih seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, bagaimana kan Umi sering menyampaikan Al-Quran menjadi kurikulum kehidupan, Al-Quran menjadi kurikulum pendidikan rumah gitu kan. Kita harus merujuk ke sana karena Allah memberikan hadiah Al-Quran itu dengan rahmat, dengan cinta kasih sayangnya agar manusia itu benar menjalankan tugasnya ya kan, di dunia ini kan gitu tugasnya gitu. Kalau kita lihat tujuan Allah menciptakan manusia itu kan wa idh qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita diciptakan di dunia ini nggak gratis Teh, nggak iseng gitu. Ada misi menjadi khalifah itu. Khalifah itu apa gitu. Nah, khalifah itu dia yang memakmurkan bumi. Jadi bumi ciptaan Allah itu dijaga, dipelihara agar
semua yang Allah ciptakan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Manusia di muka bumi ini hidupnya normal, menjalankan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala, terus nanti pulang kepada Allah dalam keadaan selamat, kan gitu. Ya. Nah, dari situ harusnya gitu. Kok menjauh amat? Ya biar kita tahu nanti kita harus ngapain gitu kan. Kan kita cuma memviralkan sesuatu tapi kita tidak punya solusi, kan repot. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah kan memunculkan, nah umat yang tadi diamanahi untuk menjadi khalifah itu kan muncul berbagai macam fenomena ya. Allah menceritakanlah dulu tuh ada kaum Nuh begini nih, mereka itu kenapa sampai mereka akhirnya akhirnya mereka ditenggelamkan ya dengan banjir. Umat Nabi Lut kemudian mendapatkan azab, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib gitu ya. Bahkan ada sebuah bangsa yang namanya di dalam Al-Quran diabadikan dalam surat Saba. Bangsa Saba itu musnah gitu. Walaupun orangnya masih ada tapi dia mengalami diaspora gitu ya. Jadi bangsa Saba itu sendiri menjadi hilang. Itu kan contoh-contoh di dalam Al-Quran. Jadi ada umat yang memang musnah. Ada umat yang dihancurkan gitu. Ada umat yang dilaknat gitu, terkutuk. Kenapa? Ketika dia gagal mengemban amanah khalifah tadi gitu. Nah, diganti dengan umat yang lain. Nah, proses tadi terjadinya umat agar bisa menjalankan tugas khalifah itu, yaitu adalah tugas pendidikan gitu. Tugas pendidikan itu, aktivitas pendidikan itu tugasnya adalah memperbaiki manusia yang rusak diperbaiki menjadi baik. Kan tugas pendidikan itu merubah yang buruk menjadi baik, gitu kan, itu tugas pendidikan. Itu kata Profesor Naqib Alatas kan begitu ya, bahwa pendidikan tuh tujuannya untuk menghasilkan good man. Good man kalau dalam Al-Quran tuh ulul albab gitu kan. Itu yang manusia yang amanah gitu menjalankan misi khalifahnya. Nah, tugas pendidikan ini gitu. Nah, tapi kalau kebanyakan orang bicara pendidikan itu pendidikan formal ya teh ya gitu. Tidak mengurut dari pendidikan rumah. Padahal kalau umat Islam mah tahu semua al-umu madrasatul ula. Berarti pendidikan itu harus bermula di rumah gitu. Jadi sebetulnya ketika kita mau melakukan perbaikan, mau melakukan perubahan, memperbaiki kualitas umat, itu harus dimulai dari proses pendidikan. Pendidikan tidak melulu sekolah formal, tapi justru pendidikan yang mendasar adalah pendidikan rumah. Itulah pekerjaan Laju kan. Laju itu kita kan concern di bagaimana ibu betul-betul berfungsi sebagai madrasah kan gitu. Nah, ini jadi kalau kita lihat fenomena tadi yang viral itu, berarti kan ada masalah nih. Ini lahirnya dari pendidikan seperti apa sih? Kok melahirkan anak muda yang mentalnya memalukan tadi gitu ya. Gak punya rasa empati, gak punya rasa, wah itu sampai ngeri ya gitu kan, kayak kanibal gitu. Dia makan sesuatu yang kita kan nggak tega diucapin aja, kita kan nggak bisa gitu ya. Nah ini berarti kan kita ini pendidikan macam apa yang menghasilkan generasi seperti ini? Jika itu adalah sebuah sistem pendidikan, yang sistem pendidikan menghasilkan ini, ngeri nggak teh? Kita harus berbuat sesuatu nggak gitu? Bagaimana agar anak-anak yang lahir nanti, generasi-generasi muda tuh tidak terlahirnya tuh yang model-model seperti itu, yang bahkan tidak punya rasa empati gitu. Nah itu, jadi maka kita kembalikan nih ke pendidikan. Jadi kita dari berita viral, kita tariknya harus ke dunia pendidikan agar kita bisa berbuat sesuatu. Jadi ngapain nih kita harusnya gitu teh. Jadi memang panjang teh, nggak bisa sesederhana kita ngomong dijawab, oh ini sebabnya gini-gini, enggak, tapi kita harus urut sampai akhirnya kita punya kesimpulan gimana caranya agar anak-anak kita nanti tidak seperti itu, gitu teh. Kalau Umi ya menanggapinya gitu, jadi urut nih, gitu harus ngapain nih, seperti itu sih. Kalau Umi menanggapi berita-berita seperti itu.
Itu berarti kita kembalikan ke dunia pendidikan. Betul. Karena tujuan awal pendidikan itu untuk melahirkan, mungkin bisa dibilang generasi yang lebih baik lagi ya. Dari maksudnya generasi yang lebih baik dalam artian misalnya ada kecacatan dari generasi sebelumnya, kemudian dia perbaiki, kemudian generasinya lebih baik. Minimal dia sudah punya standar dari yang sebelumnya, kemudian dan bisa lebih baik lagi. Kan dalam Islam ada standarnya teh. Kuntum khairu ummah. Kan tadi Umi ngomongin umat ya. Ini umat ciptaan Allah nih. Allah sudah memberi label siapa umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah di dalam surat Al-Imran itu, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, ya kan? Dalam surat Al-Imran itu ini ditanggapi oleh Umar bin Khattab ketika menjelaskan kepada para tabi'in. Kata Umar bin Khattab, itu untuk generasi kami, makanya kalimatnya kuntum khairu ummah. Kalau kalian para tabi'in masuk di sini, berarti kalimatnya bukan kuntum. Kuntum tuh artinya ini kan kata kerja bentuk lampau, kamu yang masa lampau gitu. Nah, kata Umar bin Khattab, kalau kalian termasuk ya tabiin yang nggak ketemu Rasulullah, antum khairu ummah. Tapi kan ayatnya kuntum gitu. Itu tafsir dari Sayyidina Umar ya, seperti itu. Jadi berarti kan contoh ideal itu adalah mereka yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu kan panggilannya Al-Mustafa, Nabi pilihan. Orang-orang yang menyertainya juga kan Al-Mustafa gitu, sahabat-sahabat pilihan. Istri-istrinya tuh dipilih. Sampai kata Allah untuk istri-istri ya, ya nisa'an nabi lastuna ka'ahadim min nisa. Kalian wahai istri-istri Nabi tidak seperti wanita-wanita lain. Beda gitu, istrinya pilihan gitu ya. Jadi sahabat yang hidup bersama Nabi itu dipilih oleh Allah yang menyertai baginda Nabi itu. Nah inilah tipe ideal gitu. Makanya yang namanya sunnah itu kan ala sunnah Rasulullah, dan sunnah siapa? Sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya kan, yang harus kita ikuti itu di atas sunnah Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, karena mereka mendapatkan jaminan dari Allah. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum wa radu'an, itu udah mendapatkan jaminan. Itu sebagai tolok ukur umat yang khairu ummah. Jadi para ibu nih yang mendidik anak harus belajar sirah, harus belajar sejarah Nabi itu nggak boleh sepintas, karena di dalamnya ada sebuah proses pendidikan. Misalnya, bagaimana Nabi dididik sampai menjadi pemimpin dunia tuh, bagaimana cara mendidiknya? Itu kan pendidikan Nabi langsung di bawah, langsung yang membuat kurikulumnya itu kan Allah. Allah yang menentukan lahir dari siapa, lahir dari bangsa apa, dibesarkan di suku apa, siapa pengasuh-pengasuhnya, kemudian proses pendidikan gurun itu kelebihannya apa, ya hidup di tengah gurun itu seperti apa, metode apa yang didapat oleh Rasulullah, pendidikan apa tentang skillnya apa gitu. Itu kan bisa dicontoh sama kita, model pendidikan. Terus nanti bagaimana Nabi mendidik putra, atau misalnya yang kayak Ali bin Abi Thalib berada dalam pengasuhannya, ya. Zaid bin Harisah berada dalam pengasuhan Nabi. Gimana Nabi mendidik mereka sampai menjadi khalifah Ali itu kan? Kemudian nanti Anas bin Malik yang oleh ibunya disuruh jadi pembantu Nabi dari umur 10 tahun. Bagaimana Nabi mendidik Anas bin Malik sampai nanti menjadi ulama besar yang melahirkan para ulama? Kan kita jadi punya contoh kan, nggak bingung? Yeah. Yang bingung itu kalau kita nggak belajar sejarah, tidak kenal dengan Nabi secara mendetail. Kan sirah itu mendetail, nggak ada kisah selengkap kisah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah sudah memberi label laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Jadi mendetail sejarah Nabi Muhammad itu, bahkan dari sebelum menjadi Nabi itu ada sejarahnya tertulis.
gitu. Bagaimana mendidik, beliau mendidik istri gimana, mendidik pemuda bagaimana, mendidik para umahat bagaimana, itu semua ada kisahnya. Nah masalahnya kalau kita mau mendidik secara islami, Islamic parenting, tapi nggak ngikutin Nabi, kan sekarang Islamic parenting tuh gini, teori-teori parenting barat dikasih ayat, ya nggak sih Teh? Dicocokin gitu, tapi nggak melihat nih contoh realnya gimana nih ayat ini, gimana manifestasinya dalam kehidupan di masa Nabi. Nah itu kan kalau kita belajar sirah kan jadi dapet Teh parenting itu, tidak mereka-reka, tidak mengira-mengira gitu. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya secara teknis ya nggak apa-apa kita ngambil teori barat kalau misalnya ternyata tidak ada benturannya gitu. Misalnya mau ngambil apa Montessori, anak Montessori itu ternyata pendidikannya bagus. Mana nih yang sesuai dengan Islamnya? Itu boleh, tapi jangan dijadikan patokan gitu. Itu untuk petunjuk teknis aja, bukan prinsipnya. Gitu Teh. Jadi kita nih punya prototipenya jelas gitu. Kita punya role modelnya tuh jelas. Jadi nggak meraba-raba. Gitu. Kalau dididik begini, nanti hasilnya akan begini. Gitu. Jadi terlalu banyaklah tokoh yang bisa kita angkat. Bagaimana kesuksesan baginda Nabi mendidik generasi. Gitu Teh. Gitu. Pendidikan ternyata iya, ya betul. kuncinya di situ ya Teh ya. Kalau balik lagi ke fenomena yang tadi ya Umi ya, kan itu banyak banget yang menyalahkan sekolah anak-anak tersebut begitu ya Umi ya. Itu tuh sebetulnya mereka bisa seperti itu tuh pasti ya awalnya itu pasti pendidikan adab dari rumah, betul ya Umi? Betul tidak? Ya sebetulnya kalau hari ini ya, kalau kita pelajari sepak terjang anak-anak hari ini, dari mana sih mereka dapat itu gitu. Apalagi ada tren hari ini kan tren tampil viral ya, itu kan juga bisa dari pengaruh-pengaruh macam-macam gitu. Kalau dari tren-trennya yang model-model yang dia tampilkan, tapi kembali lagi bahwa yang melatar belakangi anak untuk menampilkan penampilan tertentu kan berangkat dari jiwa. Jiwa macam apa yang berani menampilkan dirinya seperti itu di dunia loh, mau sampai kemana-mana itu, ya kan? Iya, betul. Gimana kita mau menampilkan diri di dunia maya itu kan pasti berangkat dari jiwa. Jiwa seperti apa yang mau menampilkan seperti apa? Kan kita juga punya, misalkan saya juga punya akun-akun sosial media. Kan saya mau menampilkan apa di sosial media kan nggak mau keluar dari jiwa saya kan. Pasti kan menampilkan keadaan jiwa. Akhlak itu kan tampilan keimanan seseorang, akhlak itu. Sikap yang nampak di luar itu kan cerminan apa yang ada di dalam jiwa kita. Jadi yang mendidik jiwa itu siapa? Siapa yang mengarahkan jiwa sehingga memiliki akhlak itu gitu. Kalau kita mau mengandalkan sekolah ya mungkin ada beberapa poin-poin dalam yang menempel di anak-anak itu bisa jadi dari sekolah gitu. Tapi berapa persen sekolah itu, berapa lama anak ada di sekolah. Sebetulnya kalau menurut pengalaman ya, karena anak saya sekarang udah besar-besar gitu, jadi saya mengalami fase pendidikan anak tuh kan udah dari level semua udah dilalui gitu ya. Itu sebetulnya pendidikan dasar, ibaratnya tuh kayak kita menanam menanamkan pondasinya kan dari rumah gitu loh. Sebetulnya tidak mungkin juga kita menempatkan anak pada kondisinya yang sangat steril kan, nggak mungkin, karena anak kita kan juga harus bersosialisasi, sedangkan keadaan sebuah masyarakat itu ada banyak layernya, tingkatan-tingkatan intelektual yang berbeda-beda dengan budaya yang berbeda-beda. Tapi ketika dia punya pondasi yang kuat dari rumah, itu sudah dibekali dengan pondasi yang kuat, dia di mana saja kan dia akan bisa menjaga imunitas gitu loh.
keasliannya dia. Kan itu sebetulnya yang penting. Dia berada di mana, mau ditugaskan di mana, mau sekolah di mana. Kalau dia sudah punya modal, kan dia bisa punya imun gitu. Kayak misalkan anak-anak kita tuh kalau udah punya kekebalan di dalam dirinya, ya mau hujan-hujanan, mau panas-panasan, dia udah kebal gitu, tidak mudah sakit pilek ya, karena dia udah punya kekebalan di dalam tubuhnya gitu. Seperti itu pendidikan gitu. Jadi menyalahkan sekolahnya saja juga kayak nggak fair sih kalau menurut Umi gitu. Karena kalau sekolah, apalagi sekolahnya yang terkenal gitu ya, satu kelas tuh ada berapa anak dan berapa guru. Ya kan misalkan satu kelas tuh 50 misalkan. Satu guru 50 itu kan nggak mungkin satu guru kan? Ya nggak sih, gurunya kan beda-beda pelajaran ini, pelajaran ini kan gitu. Pelajarannya kan macam-macam. Nah, setiap guru kan pasti berkontribusi juga gitu. Iya. Jadi kita juga nggak bisa 100% menyalahkan. Ini sekolahnya sih kayak gini, model pendidikannya sih gini gitu. Ya, tetapi karena kalau anak itu dari rumah sudah punya basic pendidikan yang kuat, dia harus bagaimana bersikap, kan tidak mudah juga dipengaruhi gitu. Jadi karena kita ini di Laju ini juga berkomitmen ya untuk mengawal para bunda muda, para bunda yang masih muda maksudnya gitu ya, biar tidak bingung memilih model-model pendidikan di rumah seperti apa. Maka kita Laju itu ada untuk itu sih sebetulnya, kita untuk memberikan visi, untuk memberikan gambaran gitu agar teman-teman ini juga nggak bingung gitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan rumah paling penting untuk menjadi pondasi. Makanya kenapa dalam Islam al-ummu madrasah ula. Ibu tuh sekolah yang pertama. Nah, yang pertama tuh selalu harus lebih kuat. Karena yang pertama yang ditanamkan tuh dia akan menjadi pondasi gitu, sehingga nanti dia mau sekolah di mana dia udah punya bekal. Maka ibu-ibu nggak boleh nggak belajar. Ibu-ibu tuh nggak boleh. Gimana? Apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak, gitu ya? Karena ya posisi kita tuh penting sekali gitu. Ya, jadi kita nih para ibu ini kan kehadiran kita di dunia ini ketika kita berperan menjadi ibu ini, kita memberi bobot apa ke umat? Kalau kita nggak belajar, umat ini ya kan ada, kita sudah mengenal ya kalimat seperti wanita itu tiang negara, gitu kan? Kita udah kenal dari dulu ya gitu. Apabila wanitanya rusaklah negara itu, gitu kan? Nah kita harus tahu itu gitu. Karena apa? Karena ya laki-laki yang lahir di dunia ini terlahir dari seorang wanita. Pemimpinnya itu lahir dari seorang wanita gitu. Jadi para wanita harus sadar itu posisinya. Bagaimana kehadiran kita sebagai wanita ini memberi bobot dalam kehidupan umat gitu. Terutama dalam bidang pendidikan. Jadi kita nih kalau anak-anak kita ya, anak-anak TUC, kalau anak Umi kan udah pada nikah. Jadi ketika dia mau menikah, anak perempuan gitu, kamu tuh menikah nggak cuma jadi istri, tapi juga jadi ibu. Anak laki-laki dididik, kamu nggak cuma jadi suami, tapi kamu juga jadi ayah. Nah itu otomatis gitu. Nggak, kan banyak yang tidak siap. Mungkin kita juga, angkatan kita juga mungkin ketika nikah tuh cuma siap nikah, tapi belum siap mendidik gitu, karena nggak punya ilmunya. Ini sih teh kalau menurut pandangan Umi gitu. Jadi pendidikan nomor satu, dan pendidikan itu baiknya dimulai dari keluarga dulu, dari rumah ya Umi ya, dari keluarga. Mungkin untuk yang anak-anak yang belum masuk lembaga pendidikan, dididik dulu oleh ibunya di rumah gitu ya, baru nanti masukkan ke lembaga pendidikan. Jadi otomatis ibunya juga harus punya bekal ilmu untuk mendidik anaknya tersebut. Iya kan ada tahapan-tahapannya kan dalam Islam tuh, apa dulu kan gitu. Untuk memberikan pondasi ke anak tuh kan ada dialog iman. Kalau di rumah kan kita bukan begini ngajarin iman tuh. Iman adalah dibagi sekian. Iman kan nggak gitu kan? Nggak gitu ya, Mbak.
Kalau saya gitu Om. Berarti salah ya Om ya? Melalui Dialog. dialog iman tuh kalau anak-anak dari balita kan itu, misalkan anak 2 tahun itu cecak ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Itu dikenalkan gitu, itu fenomena bintang. Nanti kalau ada panas tuh dari mana, hujan tuh dari mana, kenapa kita berdoa kalau hujan, itu kan pendidikan iman ya. Terus dari dialog-dialog kita berdialog dengan alam sekitar untuk menghantarkan mereka mengenal Allah. Itu kan fungsinya pendidikan iman. Jadi apa saja yang ada di hadapan kita bisa kita kenalkan gitu kan. Kalau Allah dulu kan gini kepada Nabi Adam, ambihum bi asmaihim gitu kan. Sebutkanlah nama-nama benda ini. Kan bukan hanya menyebut, tapi memperkenalkan bagaimana benda materi yang ada di hadapanmu itu yang ciptaan Allah itu bermanfaat untuk kita. Itu dikenalkan dengan anak-anak. Kenapa Allah menciptakan air? Kenapa Allah menciptakan kita gitu. Itu dialog-dialog iman. Tertanam gitu deh. Itu kalau pondasinya kuat, ingat anak tuh sampai besar pun gitu ya. Lalu adab dari hal yang kecil, adab sehari-hari gitu. Jadi anak tuh tahu posisinya sebagai anak, dia posisinya sebagai kakak, dia posisinya sebagai adik, sebagai anggota masyarakat. Ketika di sekolah dia sebagai murid itu harus bagaimana, apa yang menjadi hak guru gitu ya. Berarti kita punya adab kepada guru. Kalau anak-anak kita mungkin diantar sama supir, adab kepada supir. Bagaimana mengucapkan terima kasih kepada orang-orang berjasa, itu pendidikan adab. Jadi banyak kan adab itu gitu. Jadi itu tugas dari rumah gitu. Walaupun anak kita sudah SMP sekolah di luar kan pendidikan iman, pendidikan adab juga nggak lepas dari rumah. Gitu. Bukan berarti kalau pendidikan rumah itu cuman waktu sebelum prasekolah, ya ketika sekolah juga gitu. Makanya jangan sampai antara ibu dan anak itu tidak ada dialog, tidak ada ngobrol ya. Karena pendidikan itu kan lewat ngobrol itu. Jadi panjang kan dari berita viral ini kan ditariknya kalau kita mau ke akarnya ya itu bicara tentang pendidikan gitu. Sebetulnya kan Teh itu baru salah satu fenomena kan. Banyak kan fenomena yang lain. Ya kan kayak masalah seks bebas. Sekarang yang lagi marak itu judi online. Kenapa orang terjebak ke judi online? Ya kan sampai itu kan viral juga kan berita yang seorang istri membakar suaminya gara-gara itu. Itu kan fenomena yang harus kita bahas juga gitu. Kenapa sampai begitu? Kok ada ya perasaan istri yang tega begitu tuh? Apa ada sebabnya? Pasti kan kita harus tariknya juga ujung-ujungnya kan pendidikan. Gitu. Jadi fenomena tuh itu kan hanya salah satu fenomena. Ya, dan kita juga kalau mau mengomentari setiap berita yang viral itu juga nggak cuman kita berkomentar tanpa memberikan solusi kepada masyarakat kan gitu. Gimana biar tidak terjadi yang seperti itu ya. Kan selalu ada berita-berita viral yang baru lagi gitu. Kita harus tahu nih bahwa sebetulnya ini kan fenomena ini menggambarkan. Setiap fenomena yang mengerikan ini kan menggambarkan ini umat tidak sedang baik-baik saja. Yang katanya Allah menciptakan mereka ini jailun fil ardi khalifah, berarti ini tidak sedang di atas jalur. Berarti mereka sedang keluar dari jalur. Karena tugas khalifah itu wala tufsidu fil ardi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya kan? Tapi yang terjadi kan kerusakan moral, bahkan ya kerusakan lingkungan. Jadi kan kita yang disuruh mengurusi bumi malah tidak terjadi itu. Berarti kan umat ini sedang tidak baik-baik saja. Berarti harus ada pihak-pihak yang punya inisiatif untuk melakukan perbaikannya gimana nih. Dan yang paling efektif lewat dunia pendidikan. Walaupun kalau lewat pendidikan tuh hasilnya lama ya, bertahap gitu. Mendidik sekarang memanennya kan 20 tahun yang akan datang gitu. Tapi kan kita melakukan itu. Jadi kita protes, kita mengkritik, kita mengomentari apa yang terjadi di secara politik, kebijakan politik misalkan gitu ya, atau apapun ya. Kalau kita tidak melakukan action, tidak akan berubah kan keadaan itu dengan hanya komentar saja. Kita harus bisa melakukan apa yang harus kita lakukan agar hal-hal yang
menurut kita ini nggak bener, tidak berulang. Gitu. Kita juga punya kewajiban untuk menyelamatkan generasi yang akan datang seperti apa gitu ya Teh. Mudah-mudahan Laju lah bisa berkontribusi ya dalam hal pendidikan ini gitu. Di sahabat-sahabat di sana yang belum gabung dengan Laju ya ya, insya Allah nanti kita akan buka kelas Laju selanjutnya ya ya. Ya, tentu saja. Itu dipantau. Biar tahu Teh tadi ini fenomena ini akibat dari apa gitu. Ketika kita melihat ini kan anak ya, anak seperti ini kita harus urut nih kan, naudzubillah ya, kita nggak mau kan juga. Kenapa anak-anak berani seperti ini? Kita urut nih, mereka terlahir dari siapa, lalu pendidikan rumahnya seperti apa, terjadi nggak tuh ada proses pendidikan di dalam rumah itu bisa diurut lagi Teh, interaksi suami dan istri itu benar apa enggak, sehingga kenapa anak begini itu sangat saling berkaitan gitu ya. Saling berkaitan, dan itu nariknya lumayan jauh juga. Jauh Teh, selalu aja. Kan kalau kita begini Teh, kalau ada satu fenomena gitu kan, biasa kita lihat kalau di film misalnya gitu kan, kalau di luar sana gitu kan, kenapa orang misalnya bisa menjadi pembunuh psikopat gitu, kenapa seperti itu kan, biasanya para ahli psikologi kan mengurutnya, dia masa mudanya kayak apa, masa kecilnya seperti apa, dia dilahirkan dari ibu seperti apa, kan begitu Teh ngurut-ngurutnya gitu. Secara ilmu psikologinya kan begitu. Nah kalau di dalam Islam itu kan tugas orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya kan, kita bagaimana orang tua tuh tugasnya menjaga fitrah anak tetap suci agar dia tidak terjerumus ke neraka. Dengan apa tuh? Menjaga ku anfusakum wa ahlikum tuh dengan apa? Dengan proses pendidikan, proses tarbiyah itu, untuk menjaga fitrah itu tetap fa'akim wajhaka lidini hanifa, tetap berada di atas jalan yang lurus gitu. Dengan apa? Dengan pendidikan itu. Jadi sebetulnya ketika kita menjadi seorang muslim kan serba jelas Teh. Tujuan pendidikan itu untuk apa? Kurikulumnya seperti apa gitu. Kan sudah jelas gitu. Jadi Al-Quran turun tuh dengan cinta dan kasih sayang Allah, hudalil mutakin, untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia itu tidak tersesat gitu. Ya, jadi Al-Quran nggak cuma dibaca dapat pahala, enggak, tapi harus dijadikan kurikulum kehidupan gitu. Dan Laju akan berusaha ya Teh, berusaha gitu selalu kembali ke Quran, insya Allah semampunya. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau ngobrol sama Umi teh daging semua. Ya kan, pelan-pelan tuh. Kalau ngobrol sama Umi teh daging semua. Ya. Insya Allah langsung penuh gitu. Sepertinya itu aja untuk podcast kita kali ini, sahabat Laju. Saya ucapkan terima kasih Umi, jazakallahu khair, dan kepada Teh Uci juga jazakallahu khair. Insya Allah kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya, di podcast Laju yang lain, yang insya Allah membahas hal-hal yang sedang fenomenal, hal-hal yang sedang viral mungkin ya Umi ya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan solusinya. Oh iya, tentu ya Umi, dengan kita bukan pengamat ya, betul ya. Jadi kita harus mengamati, mengambil pelajaran, memberikan solusi. Ya, siap Umi. Ya, sampai jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.